Bapa di surga, terima kasih malam hari ini di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur bisa bersama-sama tuh bersekutu melalui persekutuan online. Tuhan, Engkau menguasai akal pikiran kami, mendengarkan firman-Mu, akan memberikan pertumbuhan di dalam iman kami, nyatakan kasih damai sejahtera-Mu yang terpancar dari kami. Itu juga hamba-Mu juga Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus, memimpin, memberitakan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, serahkan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita coba mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu ya? Bapak Ibu bisa baca sendiri, mengikuti dari rumahnya masing-masing. Saya akan membacakan ayat ini ya. Dan sembari saya akan bacakan juga menjelaskan apa yang kita bisa temukan, apa yang kita bisa renungkan dari firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya, ini tentu semua pemahaman ataupun semua pengajaran yang baik dari lingkungan pendidikan pasti mengajarkan ayat ini ataupun mengajarkan prinsip-prinsip dari ayat ini, bagaimana seseorang diajari untuk tidak melakukan kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya, di luar daripada kekuatan manusia ataupun terjadi ataupun kelemahan manusia tidak bisa melakukan itu, itulah yang kita tahu sebagai akibat daripada dosa. Ya, tentu kita bisa melihat bagaimana dosa ini kuat untuk menunjukkan kuasanya untuk memimpin manusia itu melakukan ataupun berlaku sebagai orang yang salah, ya. Mulai dari pendidikan, apakah TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi diajarkan untuk tidak melakukan kejahatan, namun tetap aja melakukan kejahatan. Nah, inilah yang kita bisa sadari kelemahan manusia itu dengan ajaran-ajaran dunia yang tidak begitu kuat untuk memimpin ataupun mengarahkan manusia itu bertahan dalam kemurnian ataupun perbuatan yang tidak jahat. Ya, siapa? Kemudian ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya. Jadi ayat yang kedua ini ada kata bertumbuh dan beroleh keselamatan. Memang latar belakang dari surat Petrus ini kan tidak semata-mata dituliskan kepada orang percaya saja, ya, orang kudus, tetapi termasuk adalah orang-orang yang beragama pada zaman Petrus bersama dengan Yesus, ataupun pada zaman transisi perubahan dari keagamaan ataupun kepercayaan yang berhala atau kepercayaan yang tidak kepercayaan Tuhan
kepada kepercayaan menyembah Tuhan yang diajarkan dan yang dibawa oleh Yesus Kristus, yaitu bersama murid-muridnya. Sehingga bahasa itu mengatakan bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi bertumbuh dan beroleh keselamatan dengan mengisyaratkan ataupun bisa disebutkan apa langkah yang harus diperbuat untuk bisa beroleh pertumbuhan dan beroleh keselamatan, yaitu jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Seperti apa bayi yang baru lahir? Yang sifatnya baru lahir itu kan diam, ya, dan diberikan minum, ya, di mulutnya dia dia sebenarnya tidak ada kekuatan untuk menelannya, tetapi itu mengalir melalui mulutnya sampai dengan dia bisa coba beradaptasi dan melakukan apa disebut itu ya, menelannya gitu, proses menelannya gitu ya. Dan dia tidak bertanya apa yang diberikan, dan dia tidak bisa memikirkan, dan dia tidak bisa menolak, dan dia tidak bisa memberikan pertimbangan, ya, pertimbangan yang membuat dia bisa berontak, tidak bisa. Ya, itu karena dikatakan seperti bayi yang baru lahir. Ya. Namun ada keinginan di dalam bayi itu, ya, pasti keinginan ingin memiliki kekuatan. Ya, tentu asupan makanan yang harus dialami, ya. Artinya itu yang membuat pertumbuhan. Sebentar ya, kita lanjut. Jadi apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan yang mengilustrasikan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani. Ini kan jadi melangkah dia untuk memberitahukan bahwa kita yang sudah mengerti tentang hal rohani itu mengarahkan kepada pemahaman kita untuk beroleh pertumbuhan dan keselamatan. Namun coba kita bayangkan pengertian dari ayat 2 ini, yang murni dan yang rohani. Yang murni itu sudah pasti seorang bayi yang baru lahir, dari mana dia dapatkan makanan yang murni? Dari ibunya sebagai sumber kehidupan selama ini. Ya, selama ini kehidupannya harus disalurkan oleh ibunya secara jasmani di dalam perut, dan begitu dia keluar baru lahir, dia mesti tetap mendapatkan asupan yang murni yang dia pernah nikmati selama di kandungan, ya. Kemudian yang rohani. Yang rohani ini kan berarti berhubungan dengan jiwa, karena pada masa mereka bersama-sama di perut ibunya memiliki hubungan rohani, roh, ya, satu roh yang berkomunikasi di dua nyawa, atau memang apakah kita bisa pahami atau bisa kita selidiki pada masa bayi di dalam kandungan ibu itu, apakah sudah memiliki roh juga, karena dia sudah punya napas, tetapi kan napas dia masih terhubung dengan napas ibunya. Jadi tentu kerohanian yang dimiliki oleh si anak ini adalah kerohanian daripada si ibu, karena roh itu adalah nyawa, ya. Nah, begitu dia baru lahir, dia memerlukan itu juga, memerlukan hubungan rohani itu, hubungan roh antara si ibu dan si anak, ya. Karena dia baru lahir itu, kekuatan jiwa, kekuatan daripada dirinya yang sudah dipisahkan dari ibunya, dan kekuatan rohani itu diperlukan untuk dia bisa mandiri di kemudian hari, ya, mandiri untuk menghirup udara, mandiri untuk
melakukan aktivitas secara jasmani itu. Sehingga dikatakan di situ supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bertumbuh itu bicara terhadap kejasmaniannya, dan keselamatan itu berbicara terhadap rohaninya. Ya, rohnya itu dikuatkan. Ya, kita pernah juga menyaksikan ya, ada bayi yang baru lahir, dia tidak punya nyawa, ya, dia dianggap ataupun diasumsikan oleh dokter itu mati, gitu ya. Namun dengan ketulusan dokter, dia memberikan ataupun menempatkan bayi itu di dadanya ibunya, ya, di dada ibunya. Seketika bayi itu bernapas, gitu. Bayi itu menangis ataupun dia menjadi hidup, ya. Nah, ini yang kita pahami terhadap pengertian daripada ayat 2 itu, yaitu dia memerlukan air susu yang murni dan yang rohani. Ya, kita juga pernah tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, ya. Nabi Elia yang menghidupkan anak yang sudah mati, dia memeluknya ataupun dia menindihnya dari atas sehingga ada kehidupan. Nah, ini perlu banyak penyelidikan yang kita bisa cari tahu, ya, bagaimana bisa hubungan rohani yang menghidupkan seseorang itu, ya. Tentu tidak ada yang lain selain daripada ibunya kepada bayi yang baru lahir itu. Dan ini adalah berbicara tentang keselamatan. Keselamatan itu intinya adalah ketika roh itu sudah selamat, maka jasmani itu juga bisa beraktivitas, kan begitu. Kalau roh itu sudah tidak selamat, ya tentu kemungkinan besar tidak bisa menghidupkan jasmaninya. Nah, sehingga pertanyaannya juga, jadi apakah itu yang digolongkan terhadap bayi yang baru lahir itu ketika ya Tuhan izinkan dia tidak bisa hidup secara jasmani, maka dia sudah sampai kepada Tuhan, kepada penciptanya. Ya. Dan saya juga melihat hal itu adalah menjadi pendukung kebenaran daripada firman Tuhan itu. Bahwa dia memang sesuatu manusia yang dalam kehadirannya itu masih murni dan masih rohani, ya, masih rohani, sehingga dia memang dikatakan oleh firman Tuhan ketika Daud itu yang memiliki anak mati sampai sakit sampai dia mati, maka Daud mengatakan, ya, kalau dia sudah mati berarti Tuhan tidak mengenan rohnya itu berada di dalam dirinya, nyawa itu berada di dalam dirinya, dan Daud mengatakan, ya ngapain, kenapa saya harus sedih, saya yang harus datang menemui anak itu. Ya, di mana ditemui? Ya sudah pasti kalau Daud adalah orang selamat, orang yang diselamatkan Tuhan, dan ketika mati dia menuju surga, sudah pasti bayi itu pun ke surga, karena Daud mengatakan, akulah yang menemui dia. Ya, inilah kekuatan daripada ayat 2 itu, ya, untuk menjadi jalan keluar bagi orang-orang dunia itu yang tidak menyadari perbuatannya yang jahat, munafik, kedengkian, dan fitnah. Ya, ketika dikembalikan pikirannya itu, jadilah seperti seorang bayi yang baru lahir. Jadilah seperti seorang bayi yang baru lahir yang mau hal kemurnian ajaran dan kerohanian yang benar. Nah, itu. Dan ayat 3 kita lihat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu.
Ya, tiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, jadi koma di situ ya, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi artinya setelah beroleh keselamatan itu ada koma, kemudian jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, ini kan bahasa penempatan kepada orang dewasa yang sekarang yang menyatakan jika orang jahat itu, orang yang munafik itu, orang yang dengki itu, fitnah itu, pemfitnah itu sudah posisinya atau sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka sadarlah, bertobatlah, nikmatilah kemurnian dan kerohanian supaya keselamatan itu semakin nyata. Tetapi jika memang dikatakan mengecap kebaikan Tuhan itu, dia sebagai ciptaan Tuhan di dunia, menikmati napas, menikmati makanan, menikmati pikiran yang sehat, bisa bekerja, menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan anugerahkan kepadanya, maka ya, itulah kebaikan Tuhan itu membuka jalan keselamatan kepada manusia. Itu dengan jalan menikmati kemurnian daripada kebenaran dari Tuhan dan menerima hal rohani yang diberikan Tuhan, hal roh yang diberikan Tuhan untuk keselamatan. Yaitu apa? Hal roh, bahwa Yesus adalah roh dan kebenaran, dan menyembah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi bukan hanya mengecap ini artinya menikmati ya, merasakan kebaikan Tuhan sebagai ciptaan Tuhan di dunia ini yang menerima matahari, menerima udara, menerima hujan, dan menerima pikiran-pikiran yang baik untuk melakukan pekerjaan. Bukan hanya itu yang harus kita lalui kemudian meninggal, tetapi Tuhan mengingatkan supaya mengecap kebaikan Tuhan itu menjadi nyata kelak ketika sudah meninggal ataupun selamat di dalam Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ya, ayat 1 dan ketiga ini sangat mempertegaskan bahwa semua orang berdosa dan semua orang itu munafik juga, dan bisa berlaku munafik ya, dengki juga, fitnah, dan berbuat jahat. Tetapi untuk menepiskan itu semua, maka jadilah kita seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena kita mau bertumbuh dan selamat dalam kebenaran Tuhan. Kita lanjut ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Ya, memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat, yang dihormat di hadirat Allah. Ya, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Nah, ini membicarakan yang dimaksud dengan yang murni dan yang rohani itu adalah yaitu yang datang itu, yang dipilih Tuhan itu, yang dihormat oleh manusia itu, yang dihormat di hadirat Allah. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, jadi ayat 4 adalah satu pribadi yang disebut tadi yang murni dan yang rohani itu. Ayat 5 disebut itu tadi tentang ketika bukan saja mengecap kebaikan Tuhan, tetapi mau seperti bayi yang baru lahir itu menerima yang murni dan yang rohani atau keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang ayat 5. Sehingga
Posisi yang dikatakan oleh firman Tuhan terhadap semua manusia yang didasari dengan dosa berbuat jahat itu, mau menikmati pertobatan ataupun perubahan dari pertobatan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sehingga dikatakan dapat dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya, rumah rohani siapa? Ya kita. Dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus. Imamat kudus itu yang sudah menerima murni dan rohani tadi, ya, bukan hanya sebagai ciptaan Tuhan, tetapi dia sudah dimurnikan dan rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini kan. Jadi artinya memperkuat ketika Yesus itu kita terima di dalam hati rohani kita. Berarti ketika dia menjadi persembahan yang murni ataupun berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, persembahan rohani dan berkenan kepada Allah, maka kita pun yang memiliki Yesus Kristus itu menjadi persembahan rohani kepada Allah oleh Yesus Kristus. Begitu, ya. Dan ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini adalah penjelasan bagaimana seseorang bisa dimurnikan itu. Bagaimana seseorang mendapatkan keselamatan itu, ya, mendapatkan rohani itu. Bagaimana seseorang mendapatkan murni itu supaya dia bertumbuh dan selamat. Ya, berarti dia harus percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat 7, dia memberikan satu kekuatan, ya. Yaitu karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi ketika kita melihat rupanya, ya, kita sebagai ciptaan Tuhan, manusia yang diciptakan Tuhan di dunia ini, ada memang tidak mau membuka telinganya ataupun tidak mau membuka hatinya atau pendengaran rohaninya itu untuk menerima hal murni dan rohani itu. Berarti kenapa tidak mau? Karena dia sudah tidak menempatkan dirinya seperti bayi yang baru lahir itu. Dia sudah menempatkan dirinya itu sebagai manusia yang memiliki pikiran kritik, pikiran menantang, pikiran egois, pikiran sudah hebat dan pintar, dan dia sudah memiliki pikiran bahwa tanpa kekuatan saya sendiri, bagaimana saya bisa hidup? Begitu. Jadi sangat menantang sekali ketika memang firman Tuhan itu menyebutkan, jadilah seperti bayi yang baru lahir dengan cara berpikir dewasa. Ketika seseorang itu sungguh menyadari dirinya di hadapan Tuhan, maka dia akan sanggup menempatkan dirinya seperti bayi yang baru lahir itu. Ya, yang tidak dituntut dengan pertimbangan siapa dirinya, berapa usianya, dan apa yang dia sudah ketahui, dan kemampuan apa yang dimilikinya. Itu tidak ada pertimbangan bagi dia. Ketika titik kesadarannya muncul karena kehendak Tuhan juga yang menggunakan iman yang kuat, maka dia bisa menempatkan dirinya seperti bayi itu. Tapi kalau tidak, maka ayat yang ke-7 itu terjadi. Ya, jadi batu-batu penjuru itu dianggapnya menjadi batu sentuhan dan satu batu sandungan. Jadi penyinggung dan menyandung dia. Dan tentu ya dia memang benar tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami maksud Tuhan itu.
Dan di situ bukan berarti Tuhan salah, ya, bukan berarti Tuhan tidak mau menyelamatkannya, tapi memang dia menempatkan dirinya itu ya bisa seperti saya adalah pribadi yang kuat juga, ya, seolah-olah seperti malaikat yang memberontak kepada Allah, bahwa saya sama aja. Ketika saya berbuat baik, maka baik yang saya dapat. Ketika saya berbuat jahat, maka jahat yang saya dapat. Nah, itu kan penempatan diri yang tidak seperti bayi tadi. Nah, dan ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya, jadi ada titik koma di situ. Mereka tidak taat kepada firman Allah. Firman Allah yang tidak ditaati. Ya. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya, itu maksudnya apa yang disediakan terhadap mereka itu adalah penghukuman ya di kemudian hari. Di masa usia jasmaninya yang lemah itu sudah tidak kuat hidup di dunia. Ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, terpilih kan? Berarti terpilih ini berarti memang Tuhan kehendaki untuk diselamatkan, untuk dijadikan berbeda dari orang yang tidak taat firman Allah itu ya. Firman Allah ini kan dari PL sampai PB ya. Kalau firman Tuhan kita baca dalam PB ini berarti konteksnya itu dia tidak menaati firman Allah yang secara hukum Taurat ya. Kemudian dikatakan di situ juga, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, jadi itu penegasan terhadap mereka tadi yang memang hidupnya ketika dijumpai Tuhan atau bertemu dengan kunjungan Tuhan, maka dia harus seperti bayi yang baru lahir, yang keinginannya ingin air susu murni dan yang rohani. Sehingga Tuhan memberikan itu, dan dialah yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah dia yang kita lihat pengertian tentang Kristen, ya, tentang Kristen yang banyak bicarakan oleh umat-umat Tuhan, yaitu bagaimana yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuh, ya, memanggil. Ya, seseorang yang dipanggil itu pasti dia akan menempatkan dirinya seperti seorang bayi yang baru lahir, ingin air susu yang murni dan yang rohani untuk pertumbuhan dan keselamatannya. Ya. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ini kan, jadi dia menegaskan tentang ayat 1 itu. Sadarlah, orang yang sudah diselamatkan itu dulunya bukan umat Allah, tetapi ya kecenderungannya berbuat kejahatan ya, karena dosa. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Bagaimana bisa menjadi umatnya? Seperti seorang bayi yang baru lahir, yang menerima atau meminum, memakan yang murni dan yang rohani. Itu kemurnian terhadap kehidupan sadar berdosa dan mengakui Yesus Tuhan Juru Selamatnya yang mati di kayu salib secara murni, bahwa karya keselamatan itu untuk kita, dan yang rohani menerimanya di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu adalah pengakuan dari mulut kita oleh dorongan kepercayaan dari hati kita. Ya, itulah kemurnian rohani, itulah rohani. Ya, dan menjadikan ketika kita sudah mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat kita, maka disitulah kita dimeteraikan menjadi umatnya, umat Allah, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, memang ya ini menjadi penghiburan bagi kita. Berarti ketika kita belum selamat, dikasihani pun enggak, dikasihani Allah pun tidak, gitu ya. Artinya kalau kita misalnya kelaparan dan bisa mati sendiri gitu, tanpa kasihani dari Tuhan. Jadi kadang-kala inilah yang orang filsafat
menekan pengajaran Alkitab, karena masakan di sana orang lapar itu tidak dikasihani Allah, dibiarkan meninggal saja. Ya karena memang, ya bagaimana seorang lapar itu belum milik Allah, belum umat Allah. Dan bagaimana bisa dikasihani Allah? Ya kita tidak bisa tuntut kedaulatan Allah. Ketika kita misalnya mengatakan kepada presiden kita yang menegaskan tentang hukum tembak kepada teroris ataupun kepada pengedar narkoba dengan hukuman mati. Kalau itu adalah saudara kita, terus kita bilang, nggak adil itu saudara saya, kenapa harus ditembak mati? Nah, tidak bisa begitu dengan kedaulatan hukum yang diputuskan oleh pemimpin negara. Demikian juga ketika kita menyadari bahwa kita ciptaan Tuhan dan memang orang miskin itu ataupun orang yang kelaparan tadi yang belum umat Allah dan tidak ada kasihannya Tuhan sampai dia menuju kematiannya, ya kita tidak bisa seperti menuntut Tuhan, nggak boleh. Tidak ada hak kita menuntut Tuhan. Kita sama-sama diciptakan. Ya memang begitu. Jadi apa yang kita harus perbuat? Ya diperbuat sesuatu yang baik bagi mereka. Ketika mereka kelaparan dikasih makan, diberitahukan ini adalah pertolongan Tuhan. Tuhan menggerakkan saya untuk menolongmu dan memberitakan Injil keselamatan, hal murni dan yang rohani yang saya mau beritakan kepadamu. Sehingga seorang miskin itu akan satu sisi dia menjadi sadar bahwa dia menempatkan dirinya menjadi bayi yang baru lahir dan menerima kemurnian-kemurnian untuk pertumbuhannya, ya, dan juga menerima hal rohani yaitu Yesus Kristus mati untuknya. Ya, dia memiliki kekuatan, dia memiliki nyawa jiwa yang kuat lagi, tidak pada kelemahan, ya. Dan itu yang disebut ketika dia sudah menjadi umat Tuhan, sudah selamat dalam Yesus Kristus, maka dia beroleh belas kasihan. Belas kasihannya kapan? Tidak mungkin anak-anak Tuhan, umat Tuhan itu kelaparan, tidak mungkin. Saya sendiri punya istri dan anak-anak, ya gaji hanya UMR, bisa makan. Maka motor masih dicicil 1.100.000 per bulan. Belum lagi utang-utang ataupun belum lagi persembahan dan persepuluhan dan sumbangan-sumbangan lain. Tapi ternyata ya diberikan kehidupan yang normal, yang orang tidak tahu bahwa kami sangat kekurangan dan menikmati hari-hari kami dengan sukacita dan bisa makan. Ya kalau diposting semua, ya kami juga pernah makan mie di restoran. Ya barusan juga kami makan nasi yang enak ya dari bahan nggak tahu dari mana bahan tapi enak. Nah, kalau diposting semua itu kan berarti ya kami juga bisa menunjukkan ya kami juga punya sesuatu untuk kami nikmati. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak bisa seperti itu misalnya? Ya bisa saja memang mereka tidak menikmati situasi seperti itu karena mereka tidak ada kekuatan belas kasihan Tuhan yang memberikan keberanian dan kekuatan itu untuk menikmati anugerah Tuhan. Ya, nah, itulah yang kita harus renungkan firman Tuhan ini dari satu paragraf ini menjadi kekuatan bagi kita, ya, menjadi firman Tuhan yang murni yang kita terima, kita renungkan dan menjadi kekuatan baru bagi kita dan menikmati damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu, terima kasih firman-Mu yang murni ini. Sungguh kami mendengar dan merenungkannya, menjadi kekuatan baru bagi kami. Dan pakai kami juga Tuhan menjadi penjuru, batu penjuru untuk menyaksikan belas kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, yang Engkau pilih, yang Engkau akan selamatkan di dalam Tuhan Yesus. Puji namamu Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang mengajar kami dengan makanan-makanan rohani dari firman-Mu. Dan biarlah kuat dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.